Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini pada pesta sekolah minggu dan turunnya Roh Kudus, kami boleh beribadah bersama di rumah kami masing-masing, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Puji Tuhan kalau hari ini kita dalam keadaan sehat dan Abang Pendeta yakin dan percaya Tuhan senantiasa melindungi kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan, hari Pentakosta, hari ulang tahun sekolah minggu. Firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Abang Pendeta akan bacakan bagi kita semua. Adik-adik sekolah minggu ambil Alkitabnya supaya kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita adalah orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata, seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin, demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Ya, kita akan diberkati dalam firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita di sekolah ya bisa belajar supaya kita mengerti. Ya, kalau tadi Abang Pendeta bilang, "Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar?" Pasti di rumah adik-adik sekolah minggu akan katakan, "Aku baik-baik saja. Aku sehat-sehat Pak Pendeta. Aku tetap luar biasa Pak Pendeta. Saya tetap bersukacita Pak Pendeta." Dan lain sebagainya. Semua kita pasti akan memberikan jawaban buat sapaan Abang Pendeta. Apa kabar adik-adik di rumah? Kenapa? Karena adik-adik tahu apa artinya apa yang Abang katakan. Kalau Abang Pendeta sedang bertanya tentang keadaan adik-adik, kok bisa ya tahu? Karena adik-adik sekolah minggu sudah belajar bahasa Indonesia sejak dari rumah dan sudah kembali semakin belajar di sekolah sehingga tahu. Coba kalau misalnya Abang tanya sekarang, "Sonaha kabar nasiam haganupan?"
Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu, itu dia jadi jawab. Sehat Bang Pendeta katanya. Tapi ada juga yang, Bang Pendeta ngomong apa mah? Mah, Bang Pendeta ngomong apa? Pak, Bang Pendeta ngomong apa? Bapaknya baru kasih tahu, maminya baru kasih tahu. Oh, Bang Pendeta nanya, apa kabar juga? Tapi dalam bahasa Simalungun. Sonaha kabar nasyam haganupan. Sehat. Sama artinya bertanya apakah? Apa kabar? Ya. Coba lagi saya Bang Pendeta tanya dengan kalimat ini. Piye kabare? Ngomong apa lagi nih Pak Pendeta? Bang Pendeta ngomong apa lagi nih ya? Bingung Bang Pendeta ini. Sudah makan obat belum ya? Pak Pendeta ngomong apa? Nggak ngerti. Mak, Pak Pendeta ngomong apa? Nggak ngerti. Bang Pendeta nanya apa kabar dalam bahasa Jawa. Piye kabare itu bahasa Jawa. Bahasa Simalungunnya sonaha kabar nasyam. Bahasa Indonesianya apakah? Apa kabar? Jawabannya tetap jawabannya apa? Sehat. Luar biasa. Tadi kita bisa jawab karena bahasa Indonesia kita tak tahu. Tapi bahasa Simalungun kita tidak tahu, tapi orang tua kita tak tahu. Kita Bang Pendeta tanya bahasa Jawa, nggak ada yang tahu. Karena kita tidak pernah belajar bahasa Jawa. Bapak mama juga bukan suku Jawa, jadi nggak tahu Bang Pendeta. Ya, pertanyaannya, tiba-tiba di Yerusalem katanya murid-murid Tuhan Yesus berbahasa, berkata-kata, berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Ada yang bicara dengan bahasa orang Frigia, ada yang berbicara dengan bahasa Mesir, ada yang berbicara dengan bahasa Libya, ada yang berbicara dengan bahasa Roma, ada yang berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain yang tidak pernah mereka pelajari. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Murid-murid Tuhan Yesus berbahasa dalam bahasa yang beraneka ragam, dalam bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Sehingga semua orang bingung. Ih, kok mereka bisa? Semua tercengang. Loh, kok bisa? Semua orang terheran-heran, termangu-mangu. Kok bisa? Mereka lupa kalau murid-murid Tuhan Yesus sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Disebutkan tadi pada ayatnya yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Nah, Abang Pendeta mau kasih satu kegiatan bagi kita hari ini. Hari ini kita punya aktivitas. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah selembar kertas origami, satu buah ballpoint, satu buah gunting, dan satu buah sedotan. Ya. Setelah putus, maka hasilnya seperti ini. Maka kita lipat 2. Tepat di tengah lipatannya. Setelah itu kita buka, ya, dan sisi atasnya kita lipat 2, tepat di garis bagian tengahnya. Dan bagian bawahnya kita lipat 2 juga, menjadi persis seperti ini. Setelah itu sisi bagian atasnya kembali kita lipat 2, menjadi seperti ini. Dan yang bawahnya kita lipat 2 juga, ke bagian tengahnya menjadi seperti ini. Setelah terlipat dengan rapi, sisi atas dan sisi bawah kita lipat kembali menjadi 2. Kita gunting bagian atas dan bawahnya membentuk setengah lingkaran yang kecil saja. Menjadi seperti ini. Ya. Kita buka dengan tidak menariknya, tetapi membukanya
perlahan-lahan. Baru kita letakkan di atas meja atau di atas sisi yang datar. Setelah itu yang kedua, salah satu sisinya kita lukiskan mata dan mulut. Mata berarti ada dua dan mulutnya, ya. Dan hasilnya seperti ini. Ada mata dan mulutnya. Setelah itu kita letakkan di atas sisi datar seperti ini, ya. Dan kita kasih angin. Ini bentuk apa, adik-adik? Kalau Bang Pendeta mungkin katanya bentuk ulat. Semoga benar. Oke. Setelah itu, ya, ulatnya kita letakkan di atas sisi yang datar, ya, dan kita tiup seperti ini supaya ulatnya bisa berjalan. Jadi kita kasih angin sehingga ulatnya jalan. Oke, dan sama-sama meniupnya, berlomba siapa yang paling cepat sampai ke garis finish. Hore, Babang Pendeta sudah berhasil. Nanti habis ibadah ini Bang Pendeta mau buat warna biru, kuning, dan merah ini berlomba. Siapa yang paling kencang dan masuk ke garis finish, ya. Jadi kita memerlukan Roh Kudus, sama seperti ulat ini tadi, yang tadinya kita tidak bisa berbuat apa-apa, yang tadinya kita hanya bisa diam saja, tetapi ketika dia ditiup tadi dengan angin, dia bergerak. Maka saat Roh Kudus tinggal diam di dalam hati kita, maka tidak ada adik-adik sekolah minggu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita semua bisa bergerak, kita semua bisa belajar, kita semua bisa melakukan banyak aktivitas di rumah kita masing-masing. Yang kedua, waktu kita melihat Roh Kudus itu masuk di tengah-tengah kehidupan para murid-murid, semua orang tercengang. Kenapa? Karena murid-murid melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Ya, sehingga yang mereka lakukan itu karena pertolongan Tuhan. Abang Pendeta juga punya satu kegiatan bagi kita untuk adik-adik kelas besar dan kelas remaja. Yang satu lagi, dan kita masukkan ke dalam cup yang sudah ditulis nama tadi, ya, begini tanpa harus ditekan, cukup hanya diletakkan. Setelah itu kita buat garis petak mengikuti lubang yang ada seperti ini, satu, terus kita putar, ya, baru kita bikin lagi 2, ada 9, 6, 9. Bentuknya seperti ini. Ada 9 kotak di dalam, ya. Dan kita tulis di atasnya judul buah roh. Buah roh. Baru setelah itu kita tuliskan 9 buah roh. Ya. 9 sifat buah roh. Yang pertama itu kasih, ya. Dan seterusnya sampai ada 9. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu cupnya yang kedua yang bertuliskan buah roh tadi, ya, kita masukkan ke dalam cup yang bertuliskan nama kita.
Jadi roh itu masuk menjadi bagian di dalam diri kita. Maka diri kita tadi memiliki yang disebut dengan penguasaan diri, dengan kasih. Jadi ada 9 buah roh yang membuat orang lain akan tercengang-cengang atas kehidupan kita. Jadi selamat membuat, nanti setelah dibuat dan dibuat demikian cantik, ya, dan begitu menarik. Shalom adik-adik, bagaimana aktivitas kita tadi? Pasti sungguh menyenangkan karena kita akhirnya bisa melihat diri kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mari setiap hari kita lihat ya apa yang sudah kita buat tadi, sehingga setiap hari kita diingatkan ada kasih, ada sukacita, dan 7 buah roh lainnya, ada 9 buah roh yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat Hari Pentakosta, selamat hari ulang tahun Sekolah Minggu GKPS, secara khusus adik-adik kami GKPS Bekasi, dan teruslah melakukan hal-hal yang takjub, membuat orang lain termangu-mangu, membuat orang lain tercengang-cengang, membuat orang lain kebingungan. Karena apa? Karena kita bukan orang biasa-biasa saja, tapi kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita terus disertai oleh Roh Kudus. Dia tidak dapat kita lihat, tetapi dia dapat kita rasakan. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik Sekolah Minggu GKPS Bekasi. Shalom, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami nikmati pada saat ini. Biarlah kiranya kasih Tuhan terus boleh menolong kami melakukan yang terbaik untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas kami hari ini, tolong kami Tuhan, adik-adik Sekolah Minggu, sehingga semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.